Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Renatasha dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek dalam era globalisasi sesuai tema yang saya pilih. Untuk materi yang akan saya bahas itu yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada contoh dan dampaknya, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang keempat ada aspek-aspeknya, dan yang terakhir ada tujuannya. Pengertiannya itu globalisasi iptek adalah proses perluasan dan penyebaran pengetahuan dan teknologi modern melalui media elektronik dan transportasi. Pada era globalisasi iptek yang harus dikembangkan adalah iptek yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Selanjutnya ada beberapa contoh dari perkembangan iptek, yang itu yang pertama penggunaan teknologi sebagai alat transportasi. Contohnya kayak di sini sekarang sudah ada KRL atau kereta yang di atas atau yang di bawah tanah itu sebagai alat transportasi agar memudahkan para warga Indonesia buat buat untuk berangkat kerja atau apapun dengan cepat tanpa hambatan apapun. Yang kedua ada kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. Contohnya seperti ada handphone, kita tidak lagi menggunakan surat-surat seperti dahulu. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh, mau itu beda negara ataupun jaraknya sejauh apapun, kita bisa komunikasi dengan cepat melalui handphone ataupun media lainnya. Yang ketiga ada kemudahan dalam mengakses informasi internet dan bidang komputer. Yang keempat ada kemudahan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada dampak positifnya, yaitu yang pertama memperluas akses ke informasi dan pengetahuan melalui media elektronik. Yang kedua memfasilitasi mobilitas manusia, membantu individu serta organisasi untuk bekerja dan belajar di seluruh dunia. Yang ketiga membantu negara-negara di dunia memperoleh kemandirian energi dengan mengakses dan menggunakan teknologi baru. Yang keempat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi transfer teknologi dan informasi antar negara. 5. Meningkatnya fasilitas kesehatan sehingga mempermudah kehidupan masyarakat. Di sini juga ada sisi negatifnya. Yang pertama dapat merusak moral, di mana internet dapat menjadi media iptek yang turut mempengaruhi moral seseorang. Seperti kita misalkan membuat situs yang benar-benar ilegal, yang tidak boleh seharusnya ada, namun seseorang membobol dan menghack, jadi kayak misalnya akun slot atau website lainnya untuk disalahgunakan. Jadi iptek itu seharusnya buat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi banyak yang menyalahgunakannya. Seperti misalnya pada konten yang berbau negatif dan hal yang lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan iptek yang kian pesan dan banyak dimanfaatkan. Namun di samping itu banyak sekali polusi pencemaran dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga dapat membuat orang menjadi semakin malas karena iptek juga memiliki tujuan untuk mempermudah serta membanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab telah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya bekerja. Bahkan bisa memudahkan seorang terkena penyakit. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi iptek, itu yang pertama ada arus globalisasi, yang kedua munculnya penemuan dan teori baru, yang ketiga gaya hidup instan, yang keempat kebijakan pemerintah, dan yang terakhir sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk aspek-aspek iptek itu yang pertama ada kemajuan teknologi komunikasi, yang kedua ada kolaborasi internasional, yang ketiga ada inovasi dan pengembangan teknologi, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi, dan yang kelima pengaruh budaya dan etika. Dan yang terakhir untuk tujuan, perubahan kehidupan manusia menjadi lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan perkembangan teknologi, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu singkat secara cepat dan pastinya mempengaruhi kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.